Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di hari Ramadan ini, dan Ramadan yang pertama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang mengampuni dosa kita, menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita istiqamah, menguatkan iman kita, dan salah satu sebab semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita berbicara tentang apa judulnya kemarin? Ketika iman. Masya Allah. Ketika iman tak seindah di awal hijrah. Masya Allah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, iman itu ada indah. Iman itu manis. Iman itu lezat. Iman itu sesuatu kenikmatan yang hanya bisa dirasakan bagi mereka yang percaya kepada Allah. Keindahan iman, kelezatan iman, kemanisan iman tidak bisa dirasakan sebagaimana kita merasakan sesuatu dengan lisan kita. Tapi keindahan iman itu bisa dirasakan dengan hati. Yang hati itu diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, halawatul iman. Kata Rasulullah SAW, salah satu man kunna fihi wajada bihin halawatul iman. Kata Rasulullah SAW, 3 perkara yang jika 3 perkara ini ada pada seseorang, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Yang pertama, dia
mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia tidak mencintai orang lain kecuali karena mencintai Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia takut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Lezatnya keimanan. Lezatnya keimanan itu salah satu sebab kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran, di dalam ayat Quran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa habbaba ilaikumul iman." Allah jadikan ke dalam hati kalian mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Bahkan bukan hanya mencintai, wa zayyanah, Allah hiasi. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi iman itu di dalam hati kalian. Kalau sudah dicintai, lalu dihiasi, lalu diberikan rasa lezat, maka iman itu di hati seorang mukmin adalah anugerah dan nikmat yang terbesar. Karena Allah mengatakan wahabbaba, dijadikan keimanan itu kecintaan kepada kita. Allah jadikan hati kita cinta kepada keimanan. Bukan hanya cinta, wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi di hati kalian. Jadi indah. Mendekatkan diri kepada Allah menjadi indah. Berjuang untuk bisa menegakkan agama Allah menjadi indah. Menegakkan syariat Allah dan melakukan dan mengamalkan perintah-perintah Allah menjadi indah. Orang yang seperti ini berarti orang yang Allah inginkan bagi dia kebaikan. Karena orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan hatinya lapang kepada keimanan. Man yuridillah an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'ada fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah inginkan berikan hidayah kepada dia, yasrah sadrahu lil Islam, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam, lapang menerima syariat, lapang menerima hadis, lapang menerima perintah Allah. Wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, yaj'al sadrahu dayyqan harajan, Allah jadikan sadrah, dadanya, yaj'al sadrahu dayyqan, sempit, harajan, berat, ka'annama yas'ada fis sama', seolah-olah dia ingin naik ke langit. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada manisnya keimanan, maka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Manisnya keimanan tidak bisa dicari atau dibeli. Manisnya keimanan tidak bisa dihadiahkan. Manisnya keimanan tidak bisa diwarisi. Tapi manisnya keimanan di hati seorang mukmin ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah jadikan dia mencintai amal. Ketika dia sudah mencintai amal, mencintai iman, perhatikan ayat setelahnya Allah katakan wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah jadikan di hati kalian membenci. Apa yang dibenci? Karaha ilaikumul kufr, kekafiran, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Kalau orang yang seperti ini, maka kata Allah, merekalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Fadlan minallahi wa ni'mah, itu merupakan keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengingatkan anugerah nikmat kepada seorang mukmin. Anugerah nikmatnya adalah Allah jadikan di hati mereka cinta keimanan, dan Allah jadikan mereka benci kepada kekafiran.
Jika di hati seorang mukmin sudah tumbuh di hati dia cinta kepada keimanan dan benci kepada kekafiran, maka dia di atas hidayah. Kalau dia sudah cinta kepada keimanan, bahkan keimanan itu menjadi indah bagi dia, maka dia mampu untuk berjuang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak Allah berikan kepada orang kecuali orang-orang yang Allah pilih. Fa innallaha a'ta dunya ala man yuhib wa la man yuhib. Fa innallaha la yu'til akhirah illa man yuhib. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai atau orang yang Allah tidak cintai. Allah kasih dunia. Fa innallaha la yu'til iman, tapi Allah tidak memberikan akhirat dan keimanan illa man yuhib, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau ada hati orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hatinya taufik, hidayah, cinta kepada sunnah. Itu anugerah Allah yang terbesar, dan itu nikmat Allah yang terbesar. Wa habbaba ilaikumul iman, Allah jadikan kalian mencintai keimanan. Tapi kalau ada orang yang Allah berikan dunia, itu nikmat. Kita nggak mengingkari bahwasannya itu pun nikmat. Tapi itu nikmat yang belum tentu sebanding dengan nikmat keimanan dan keistiqomahan. Adakah nikmat yang lebih besar dibanding nikmat Allah mudahkan masuk ke surga? Adakah nikmat dunia yang lebih besar dan sebanding dengan nikmat orang-orang yang Allah berikan taufik sehingga dia mencintai keimanan? Gak ada. Dunia Allah berikan kepada Firaun, dunia Allah berikan kepada Namrud, dunia Allah berikan kepada Abu Jahal, dunia Allah berikan kepada Abu Lahab, dunia Allah berikan kepada mereka yang membangkang kepada Allah. Tapi iman, kelezatan iman tidak Allah berikan kecuali kepada mereka orang-orang yang Allah pilih. Sehingga ketika iman itu indah di hati mereka, iman itu manis di hati mereka, mereka rindu dengan Allah dan mereka mampu melakukan amal-amalan soleh untuk menuju Allah. Mereka mampu beramal karena berharap pahala Allah. Apa yang menyebabkan para sahabat rela meninggalkan harta mereka? Apa yang menyebabkan para sahabat rela meninggalkan keluarga mereka ketika mereka pertama kali hijrah? Apa yang menyebabkan pertama kali Abu Salamah? Bayangkan cerita Abu Salamah, betul-betul cerita yang menunjukkan bahwasannya kokohnya keimanan dan manisnya keimanan di hati mereka. Bagaimana ketika kisahnya Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang hidup di atas kenikmatan, pemuda yang diasuh, dirawat oleh orang tuanya di atas segala keinginan kenikmatan di kota Mekah ketika itu. Sampai pakaiannya, sandalnya, penampilannya, gak ada anak-anak muda Mekah yang berpenampilan seperti dia. Sampai minyak wanginya, dikatakan kalau dia menggunakan minyak wangi, hampir beberapa meter orang jauh dari dia pun mencium minyak wanginya. Mus'ab bin Umair. Sampai orang kalau bersalaman dengan Mus'ab bin Umair, memegang tangan dan kulitnya, tahu bahwasanya anak ini gak pernah melakukan sesuatu yang sulit dalam hidupnya. Tapi ketika dia sudah masuk dalam hatinya keimanan, ketika Allah Subhanahu wa taala pilih dia untuk duduk suatu hari di Darul Arqam, ketika itu Rasulullah SAW masih bersembunyi di dalam dakwahnya. Rasulullah bersembunyi dakwah di Darul Arqam. Maka Mus'ab bin Umair mengetuk pintu Arqam dan membuka pintunya, masuk ke dalam rumah. Ketika itu para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah dan semuanya memandang Mus'ab bin Umair. Semuanya heran. Anak saudagar kaya, orang terhormat di Mekah, masuk di tengah-tengah para sahabat. Waktu itu dia duduk di belakang, dia cuma mendengar saja. Akhirnya Allah takdirkan di dalam hatinya cinta kepada keimanan dan membenarkan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Sampailah berita ini kepada ibunya. Dikatakan kepada ibunya, anakmu, anak yang kau sayangi, sekarang telah masuk ke dalam Islam. Tasobba. Mereka istilahkan tasobba dulu artinya sudah terwarnai dengan Muhammad. Mus'ab bin Umair radhiyallahu an dipasung oleh ibunya. Dipasung, diikat oleh ibunya, jangan kau keluar rumah. Sampai akhirnya
suatu hari dia ditakdirkan terlepas dari pasungnya, dia tinggalkan kota Mekah. Ketika dia tinggalkan kota Mekah, dia pergi ke Ethiopia. Kemana dia pergi ke Ethiopia? Nggak ada keluarga. Yang tadinya di Mekah, dia dikatakan oleh bagian sirah, ahlu tafsir atau ahlu sejarah, dikatakan ketika dulu dia di kota Mekah menggunakan sendal kulit yang tidak digunakan oleh pemuda-pemuda Mekah. Begitu dia pergi ke kota Ethiopia, Habasyah, bertelanjangkan kaki tanpa sendal. Ke Habasyah tidak punya keluarga, tidak punya sanak keluarga, tidak tahu mau kerja apa. Sampai di sana dia bekerja apa yang harus dia kerjakan. Yang tadinya dia nggak pernah bekerja. Apa yang dia tinggalkan? Ibunya dia tinggalkan, ayahnya dia tinggalkan. Sampai suatu hari dia dengar berita ternyata orang-orang Mekah masuk Islam. Ternyata berita ini bohong. Ketika dia mendengar orang-orang Mekah sudah sujud dengar Quran, dia kembali ke Mekah. Begitu dia kembali ke Mekah, dia tahu ternyata ini bohong. Dia pergi untuk mencari Rasulullah SAW. Begitu dia pergi untuk mencari Rasulullah SAW, begitu dia masuk kota Mekah, hampir-hampir para sahabat tidak ada yang mengenal dia. Berubah, yang tadinya baju bersih, yang tadinya kulitnya bersih, yang tadinya hidup penuh dengan kenikmatan. Begitu dia masuk, sebagian riwayat dikatakan tulang-tulang pipi dan kulit-kulitnya pun sudah berubah. Tulang pipinya mulai keluar. Yang tadinya bersendalkan bagus sekarang bercekerkan kaki. Yang tadinya dia berkulit bersih sekarang mulai menghitam. Maka ketika dia datang, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak tahu ini siapa. Maka dikatakan kepada para sahabat, ini adalah Mus'ab bin Umair. Hampir setiap sahabat yang melihat Mus'ab bin Umair semuanya kaget. Berubah Mus'ab bin Umair. Apa yang dia cari? Apa yang dia tinggalkan? Mengapa dia mampu? Iman. Kalau dia inginkan harta, dia inginkan kedudukan, dia inginkan kemegahan, ada pada orang tuanya. Tapi ketika dia inginkan iman, dia ingin mendekat diri kepada Allah, dan dia rasakan lezatnya keimanan, melebihi kelezatan harta dunia, maka dia mampu meninggalkan dunia karena dia tahu iman lebih lezat. Kisah yang semisal, mereka rela meninggalkan dunia untuk mendapatkan keimanan. Kenapa mereka mampu memegang keimanan dan meninggalkan dunia? Karena mereka sudah merasakan ternyata nikmat iman lebih indah daripada nikmat dunia. Sampai di antara mereka, ketika orang tua, di antara Mus'ab juga, ketika ibunya mengatakan, ya Mus'ab, kalau kau tetap dalam agamamu, mungkin aku akan mati, kata ibunya. Apa jawaban mereka? Apakah mereka langsung mundur dari keimanan mereka? Mereka katakan, ya ibu, kalau seandainya kau punya 50 jiwa dan kau mati dan kau hidup lagi dengan 50 jiwamu itu, tidak akan pernah aku keluar dari agama Rasulullah SAW. Ya subhanallah, bagaimana sibghatallah, Allah telah celupkan keimanan di hati mereka. Waman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik dan lebih indah daripada celupan-celupan Allah? Orang yang hatinya telah tercelup dengan keimanan, maka dia akan merasakan kelezatan keimanan. Maka keimanan tadi menjadi amalan dirinya yang akan nampak dari amalnya, dari tingkah lakunya, dari penampilannya, dari ibadahnya, dari perjuangannya, dari kehidupannya. Dan inilah para sahabat radhiyallahu anhu. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, iman itu ada manisnya, dan iman itu manisnya pun bisa hilang. Iman itu ada nikmatnya dalam hati, ada ketenangan dalam jiwa, dan itu tidak akan bisa diceritakan. Mungkin kalau kita makan dengan makanan yang enak, kita bisa ceritakan apa rasa makanannya. Tapi nikmatnya iman dalam hati, tenangnya iman dalam jiwa, manisnya iman di dalam dada, tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata, kecuali bagi mereka yang merasakannya. Karena setiap yang merasakan pun berbeda-beda tingkatannya. Rasulullah SAW jelas orang yang paling baik imannya. Ketika dia sholat, sampai sholat yang panjang dan malam, sholat malam yang panjang, bayangkan, sampai bengkak kakinya, terpecah-pecah telapak kakinya, bahkan sebagian riwayat dikatakan sampai keluar darah dari kakinya.
dia tetap bisa sholat dalam sholat. Apa yang menyebabkan dia mampu melakukan itu? Kelezatan iman dalam dirinya, kelezatan ibadah. Orang bisa melakukan sesuatu yang berat karena dia merasakan sesuatu yang nikmat yang lebih daripada yang berat itu. Karena tidak akan mungkin orang bisa melupakan sakitnya kaki kecuali pasti dia merasakan lezatnya iman. Rasulullah SAW. Begitupun keimanan dalam diri kita, ada lezatnya, ada manisnya, ada indahnya, tapi dia akan pudar. Dia akan pudar. Kelezatan iman, kelezatan ibadah, kelezatan mendekatkan diri kepada Allah, kelezatan merindukan bertemu dengan Allah, itu sebuah anugerah yang besar dan itu nikmat yang terbaik. Tapi ingat, nikmat ini bisa pudar. Nikmat ini bisa hilang. Bahkan nikmat ini bisa terlupakan, na'udzubillah. Banyak orang-orang nikmatnya iman, manisnya baca Quran, manisnya thalabul ilmi, indahnya belajar ilmu agama, dan lezatnya berjuang untuk menegakkan waktu. Lama-kelamaan dia hilang dan akhirnya terbalik. Yang tadinya dia mencintai keimanan kembali kepada mencintai dunia dan meninggalkan keimanan. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan itu dan bagaimana solusinya? Ini yang akan kita bahas hari ini. Kekuatan kita beramal, keimanan itu merupakan kelezatan dalam hati, tapi dia bisa hilang. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita pasti ada jatuh dalam kesalahan. Jangan pernah kita putus asa ketika kita jatuh. Sekuat apapun tenaga kita ingin istiqomah, besar atau kecil, mungkin kita akan jatuh dalam kesalahan. Karena semua kita pasti salah. Jadi, ketika kita suatu hari jatuh dalam kesalahan, jangan putus asa dan ketika kita jatuh dalam kesalahan, bangkitlah dan katakan saya akan berubah. Katakan saya harus bertaubat. Ketika kita jatuh lagi dalam lubang, jangan pernah putus asa kalau kita jatuh dalam kesalahan. Tetaplah bangkit. La tayasu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa kita. Jangan kita berpikir kalau kita sudah ngaji, udah tahu ilmu, udah paham, kita nggak boleh salah sama sekali. Nggak mungkin. Kita masih salah. Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Kata Rasulullah SAW, semua bani Adam itu salah. Sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang taubat. Jadi kalau kita berpikiran kalau saya sudah ngaji, saya nggak boleh jatuh dalam kesalahan, sehingga kalau saya jatuh dalam kesalahan saya celaka, sehingga ketika jatuh dalam kesalahan dia putus asa, tidak lagi kembali kepada agama Allah, ini tipuan syaitan. Ada dua orang ditipu oleh syaitan. Yang pertama, orang yang ditipu dengan putus asa kepada Allah. Dia jatuh dalam dosa, dia balik ke keimanan, dia jatuh lagi dalam dosa, dia balik dalam keimanan, dia jatuh dalam dosa, dia balik dalam keimanan, dia jatuh dalam dosa sehingga dia katakan ya sudah, saya memang orang berdosa dan tidak bisa beriman. Ini adalah orang yang telah diganggu oleh syaitan. Di zaman sahabat ini, di zaman Rasulullah, orang yang ketemu langsung Rasulullah SAW. Pernah suatu hari dia didatangkan, dibawa ke Rasulullah SAW karena minum khamar. Gara-gara minum khamar, bayangkan minum khamar di zaman Rasulullah.
Apa yang terjadi? Dicambuk sama Rasulullah. Pulang dia ke rumahnya, dia tobat telah bercambuk. Ternyata dia minum khamr yang kedua kalinya. Ketahuan lagi, dibawa lagi, dicambuk lagi, dan dia bertobat lagi kedua kali. Ternyata yang ketiga kali pun dia minum khamr, dan dia ketahuan lagi minum khamr. Dicambuk dia. Sampai sebagian para sahabat atau sebagian orang yang mempersaksikan ketika dicambuk melaknat dia dan mencela dia dan menghina dia. Kata Rasulullah SAW, jangan kau bantu syaitan untuk mencela sahabatmu, saudaramu. Sesungguhnya di hatinya masih ada cinta Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Rasulullah nggak mencela dia, Rasulullah nggak menghinakan dia, Rasulullah nggak merendahkan dia. Dia bersalah, punya dosa, tapi dia kembali kepada Allah. Para sahabat atau sebagian orang yang mencelanya, yang merendahkan dia, Rasulullah malah bela dia. Di dalam hatinya masih ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita pun terkadang jatuh dalam dosa. Jangan ketika jatuh dalam dosa sudah katakan, kalau begitu sudah futur Ustaz, saya nggak mau ngaji lagi, saya mau ketemu teman-teman malu Ustaz, sudah biarkan saya memang orang futur Ustaz. Jangan pernah putus asa. Dosa apa yang kita lakukan? Sebesar dosa apapun kita lakukan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan ampuni kita. Dalam sebuah riwayat lagi, kata dalam sebuah cerita riwayat hadis, ada seorang berdosa. Fa inna 'abdi adzanama dzanban, seorang hamba berdosa. Fa yastaghfirullah wa ya'rif annahu rabbah, dan dia tahu dia punya Allah yang Maha Pengampun. Dan dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dia. Kemudian yang kedua kali orang yang sama ini adznaba dzanban, dia berdosa lagi. Wa ya'rif, dan di hatinya dia tahu bahwasannya ada Allah yang Maha Pengampun, dan dia mohon ampun kepada Allah dan dia tobat kepada Allah, Allah ampuni dia. Dan ternyata dia jatuh lagi dosa yang ketiga, dan dia tahu dia ada Allah yang Maha Pengampun, dan dia mohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? I'malu masyi'tum, lakukanlah apa yang kau inginkan, aku telah ampuni segala dosamu. Ya, subhanallah. Apa kata para ulama tentang hadis ini? Ini orang berdosa, jatuh tobat, lalu dosa lagi, tobat lagi, lalu dosa lagi, tobat lagi. Bukan putus asa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi Rasul memberikan motivasi. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang kau mau, Allah mengampuni dirimu. Apa artinya berarti dia bebas dari dosa? Bukan. Artinya Allah tetap mengampuni dia walaupun dia berulang puluhan kali. Allah gak pernah muji di Quran, orang yang Allah cintai adalah orang yang gak pernah berdosa. Ada yang bisa bawa dalilnya? Satu ayat saja. Sebutkan satu ayat yang mengatakan orang yang Allah cintai adalah orang yang tidak pernah berdosa. Ada yang bisa bawakan ayatnya? Saya kasih hadiah. Hadiahnya apa maunya saya kasih? Hah? Hadiahnya mobil, silahkan saya kasih. Nanti saya bilang sama panitia, biar panitia cariin mobil. Jangan takut panitia, gak bakalan ada dalilnya. Gak bakalan ada dalilnya. Tapi Allah mengatakan apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa Rasul mengatakan innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang suci, mensucikan diri. Orang yang taubat berarti dia pernah dosa. Yang Allah cintai itu orang yang taubat, bukan orang yang gak pernah dosa. Karena gak mungkin di antara kita yang gak pernah dosa. Tapi masalahnya terkadang ketika kita jatuh dalam dosa, kita langsung putus asa dan mengatakan saya gak bisa istiqomah. Bukan kita tidak bisa istiqomah, tapi memang terkadang iman ini perlu diperjuangkan. Ini poin yang pertama, bahwasannya dosa itu ada. Dan jangan pernah putus asa ketika kita berdosa. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum la jaa biqaumin yudnibun wa yastaghfirullah fayaghfir lahum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, demi jiwaku yang di tangannya, demi Allah,
Kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah lenyapkan kalian. La jaa biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum yudhnibun, yang melakukan dosa. Untuk apa? Kenapa Allah datangkan satu kaum orang yang melakukan dosa? Wa yastaghfirullah, mereka taubat kepada Allah, fayaghfir lahum, Allah taubat, Allah ampuni mereka. Jadi ternyata orang yang berdosa dan bertaubat bisa jadi lebih Allah cintai daripada orang yang mereka tidak pernah berdosa. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama mengapa kisahnya Nabi Musa pernah berdosa. Kenapa Nabi Adam pernah berdosa? Kenapa Nabi Muhammad pernah bersalah walaupun sedikit? Ternyata kesalahan dan dosa-dosa mereka mengantarkan mereka lebih baik daripada orang sebelum berdosa. Inilah orang yang Allah cintai. Ternyata perbuatan dia berdosa, dia jatuh dalam dosa, itu mendorong dirinya menjadi orang lebih baik daripada sebelum berdosa. Ternyata dosa itu mendorong dirinya untuk lebih taubat kepada Allah. Ternyata dosa menjadikan setan menyesal mengganggu dia. Disebutkan oleh para ulama mengapa setan bisa menyesal mengganggu orang beriman. Ketika dia tidak berdosa, dia meremehkan amal soleh. Ketika dia nggak melakukan dosa besar, dia nggak bisa bangun malam. Ketika dia nggak pernah melakukan dosa besar, dia nggak pernah nangis kepada Allah. Ternyata Allah takdirkan suatu hari dia jatuh dalam dosa besar. Begitu dia jatuh dalam dosa besar, dia betul-betul menyesal, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, sehingga tidak ada malam kecuali dia terbangun karena dia ingat dosanya. Tidak ada kesepian kecuali dia angkat tangan dan menangis kepada Allah. Tidak ada amalan kecuali dia selalu melakukannya karena dia merasa dirinya penuh dengan dosa. Ternyata dosa itu menjadi pendorong dia untuk bisa melakukan sholat malam. Inilah rahasia kenapa Allah mencintai orang-orang yang taubat. Jangan pernah bermimpi menjadi orang yang tidak pernah berdosa, tapi menjadilah orang yang dicintai Allah dengan taubat yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Taubat itu kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh, yang jujur. Nasuh itu murni, bagaikan susu yang murni, tidak tercampur dengan apapun, itu nasuh. Orang mengatakan taubatan nasuha, nasihat. Nasuha asal kalimat nasihat, artinya betul-betul dari hati yang murni karena ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Sebelum kita berbicara tentang hilangnya manisnya keimanan dan indahnya keimanan, ketahuilah ketika kita berdosa itu bukan berarti kita langsung meninggalkan keimanan ini. Tapi jangan pernah terus-menerus nyaman dengan dosa. Itulah orang yang tercela. Orang yang tercela adalah orang yang terus-menerus dalam dosa dan tidak mau merubah dirinya. Ini orang yang tercela. Tapi orang yang berdosa dan jatuh dalam kesalahan dan dia terus berusaha memperbaiki kesalahannya, inilah orang yang dicintai oleh Allah. Setiap kita berdosa, dan orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' tawwabun. Semua bani Adam bersalah, setiap bani Adam bersalah, dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Yang kedua, ya, ketahuilah hati siapapun itu pasti berbolak-balik. Maka dia dikatakan hati. Hati dalam bahasa Arab qaf lam ba, qalb. Qalb itu artinya terbalik. Yataqallab, gampang bolak-balik. Itu qalb. Coba perhatikan, Pak. Semua anggota badan kita mungkin bisa kita atur, tapi hati kita dan suasana hati kita nggak bisa atur. Yang atur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hati itu yataqallab, berbolak-balik. Jadi kadang semangat, kadang lemes, kadang takut, kadang tidak,
Kadang dia suka, kadang dia benci, kadang dia imannya kokoh, kadang imannya lemah. Itulah qalb, itulah hati. Hati kita masih begitu. Kita nggak bisa mengkondisikan hati kita. Ustadz, saya mau kayak dulu Ustadz. Waktu pertama taklim tuh bisa konsen, enak taklim. Hati punya Allah. Ketika awal kamu tidak diberikan nikmat dan lezat iman seperti itu, mungkin kau tidak akan ada majelis. Tapi kenapa Ustaz sudah lama malah nikmat itu hilang? Iya, Allah ganti dengan ilmu. Sehingga engkau yang memaksa dirimu untuk mengamalkan ilmu. Kalau awal dulu engkau melakukan ilmu karena lezatnya iman, mungkin selanjutnya engkau melakukan ilmu karena iman, atau engkau melakukan amal karena ilmu yang ada pada dirimu. Maka kata para ulama yang kedua ini adalah, ketahuilah hati itu mudah berbolak-balik. Rasulullah mengatakan, innama suymiya qalb min taqallubi innama mathul qalb kamathul rishah mu'allaqa fil asl syajarah yuqallibuha ar-rih dhahran li batni. Kata Rasulullah dalam riwayat dikatakan hati dikarenakan dia bolak-balik. Hati itu bagaikan rishah. Rishah itu Allah alam seperti sesuatu yang bergantung di pohon. Bukan daun, tapi gantungan di pohon. Mungkin seperti ada sesuatu yang bergantung di pohon, bukan daun, dan dia tertiup angin. Kata Rasulullah SAW, hati itu seperti rishah yang tergantung di pohon dan tertiup angin. Kira-kira bagaimana jika sesuatu benda tergantung di pohon yang bergerak-gerak ditiup angin? Pasti akan mudah bergerak dan berubah. Kata Rasulullah, hati seperti itu. Lah kita nggak bisa mengkondisikan hati. Pahami ini. Berarti hati kita siapa yang mengkondisikan? Allah. Yuqallibu bihi ma yasha. Dalam sebuah riwayat dikatakan hati kita itu di antara jari jemari Allah. Allah membolak-balikkan kepada siapa Allah kehendaki. Maka itu Rasulullah mengatakan, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Pahami, ketika hatimu suatu hari tidak merasakan lezatnya keimanan, atau bahkan merasakan lemahnya keimanan, atau bahkan mungkin merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, itulah hati. Berarti itu sesuatu yang wajar tidak? Wajar. Jangan langsung mengatakan saya telah futur. Jangan. Hati kita nggak bisa kondisikan, tapi kita cuman bisa mengkondisikan amal. Hati silahkan berbolak-balik bagaimanapun bolak-baliknya, tapi amal jangan berbolak-balik, tetap kokoh. Hati silahkan dia boleh semangat, dia boleh lemas, dia boleh kuat, dia boleh tidak, tapi amal tidak boleh berubah. Bagaimanapun keadaan hati kita, amal kita tetap kita yang memperjuangkan. Pahami ini. Hati siapa yang membolak-balikkan? Tapi kaki datang ke masjid siapa yang melangkahkan? Kita yang melangkahkan dengan izin Allah. Jangan karena membolak-baliknya hati lalu kita katakan, ya sudah Ustaz, mumpung hati saya lagi malas, saya juga nggak sholat di masjid dulu. Jangan. Kau tidak akan ditanya tentang berbolak-balik hatimu, tapi kau akan ditanya tentang kenapa kau tidak melangkah ke masjid. Kau tidak akan ditanya tentang bagaimana naik dan turunnya imanmu, karena Allah yang memberikan hadiah itu kepada kita. Tapi kita akan ditanya, apakah kita beramal soleh atau meninggalkan amal soleh. Jadi hati berbolak-balik itu sesuatu, betul ada. Tapi amal dohir kita itu kita yang mengkondisikan. Sama seperti akhwat perempuan, Masya Allah, lagi taklim, lagi semangat taklim, lagi diberikan oleh Allah kelezatan iman, Masya Allah, jilbabnya rapi, cadarnya ketutup, Masya Allah, luar biasa. Begitu mulai hatinya diganggu, digoyang, lemah, seolah-olah hatinya pun ketika berubah langsung berubah amalnya. Yang tadinya pakai cadar tiba-tiba berubah, dibuka cadar dengan alasan, Ustadz itu kan ikhtilaf sunnah. Oke, satu poin ini benar, ikhtilaf sunnah. Lama kelamaan apa?
Lama-kelamaan berubah sedikit demi sedikit, yang tadinya besar jilbabnya menjadi kecil. Kita bilang betul, hati itu Allah yang memposisikan. Tapi yang mengecilkan jilbabmu siapa yang melakukan? Dirinya. Jangan menjadi pembenaran. Begitupun ikhwah. Nah, itulah yang namanya perjuangan iman. Hati kita berbolak-balik, tapi amal kita tetap harus kita konsekuensikan. Tetap harus istiqomah. Inilah yang berat. Ketika iman itu indah, ketika iman itu manis, ketika iman itu betul-betul rasa lezat dalam hati, dia melakukan amal soleh, semua orang bisa. Bahkan keterlaluan, jika Allah telah berikan keindahan iman, kemanisan iman, dia tidak beramal soleh, keterlaluan. Tapi suatu hari Allah akan rubah. Allah akan berikan hatinya tidak seindah yang dulu. Apakah dia tetap beramal soleh? Saya akan tanya. Dua orang, yang satu Allah berikan keindahan amal soleh dalam hatinya, sehingga dia mampu melakukan amal soleh. Yang satu Allah berikan kelemahan dalam jiwanya, tapi dia tetap berjuang untuk beramal soleh. Di antara dua orang ini, mana yang lebih sulit perjuangannya untuk tetap di atas istiqomah di atas agama Allah? Yang kedua, dan itu pun akan dilalui oleh setiap mukmin. Jadi awal-awal merasakan indah, iya, tapi suatu hari kita akan merasakan beratnya perjuangan keistiqomahan. Inilah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah ke dalam keistiqomahan. Karena keistiqomahan itu butuh hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ketahuilah kita pasti berdosa. Ketika berdosa jangan langsung menganggap diri kita futur dan putus asa. Yang kedua, hati berbolak-balik itu pasti ada. Ketika berbolak-balik hati kita, jangan langsung mengatakan saya telah tertinggal. Tidak. Hati kita berbolak-balik, tapi kondisikan amal kita. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam sebuah hadis atau dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah jika mereka disebutkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, jika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, bertambah iman mereka. Berarti iman itu ada bertambah, ada berkurang. Kalau Allah katakan zadat, bertambah, berarti ada berkurang. Kalau bertambah dan berkurang itu ada, berarti setiap mukmin akan merasakan adanya bertambah dan berkurangnya iman. Ketika bertambahnya iman akan menyebabkan dia kuat. Ketika lemahnya iman, itulah perjuangan, bukan berarti dia harus futur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Wa inna likulli amalin sirrah wa inna likulli siratin fatrah." Setiap amal itu ada semangatnya dan setiap semangat itu ada futurnya. Dengar ini, ikhwan, akhwat, bapak-bapak, kita semua, inna li amalin sirrah. Setiap amal itu ada kuatnya. Gitu juga ngaji, gitu juga taklim, begitu juga jadi ahlu sunnah, ada kuatnya. Fa inna likulli siratin fatrah. Dan setiap kekuatan itu akan datang fatrah, futurnya. Berarti kita ini akan dijangkat futur tidak? Iya. Yang sekarang lagi semangat-semangat ngaji, siap-siap suatu hari akan futur datang pada dirimu. Pasti Ustaz, kemungkinan besar. Lalu bagaimana menghadapinya, kata Rasulullah? Fa inna likulli siratin fatrah faman kana fatratuhu illa sunnati faqad naja, faman kana ila ghairu dzalik faqad halak. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang futurnya di atas jalanku, sunnahku, dia selamat. Barang siapa yang futurnya tidak di atas jalanku,
dia telah hancur. Rasul tidak menafikan adanya futur, tapi Rasulullah SAW menafikan jangan sampai kau futur keluar dari agama Allah, keluar dari Rasulullah, keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Begitupun kita semua. Hari ini semangat kajian, Masya Allah, luar biasa. Tapi akan datang futur, akan datang itu futur. Lalu bagaimana kondisikan hati kita? Kalau kita futur tetap di atas sunnah, maka di atas kebaikan. Tapi kalau kita futurnya tidak di atas sunnah, maka itu kehancuran. Bagaimana futur di atas sunnah, Ustaz? Contoh, umpamanya biasa sholat malam, tiba-tiba futur, sholat malamnya sulit, dia ganti dengan sholat duha. Umpamanya biasa ngapal Quran, dia futur, lagi lemas ngapal Qurannya, dia jadi baca saja. Begitu baca pun dia lemas, dia jadi dengar saja. Dengar pun dia malas, mungkin dia memperdengarkan orang lain. Begitupun kita ketika kajian, yang tadinya semangat kajian, luar biasa, tiba-tiba futur. Yang tadinya banyak kajian, tiba-tiba futur. Jangan sampai meninggalkan seluruh amal, paling tidak jaga walaupun sedikit. Yang tadinya mungkin kajian seminggu 3 kali, tiba-tiba futur, jangan lewati walaupun seminggu sekali. Lalu lebihnya diganti dengan apa? Diganti dengan baca Quran, diganti dengan puasa, diganti dengan dengarkan dari radio, atau dengarkan dari kaset, atau dengarkan dari YouTube. Tetap kondisikan diri kita memilih amalan yang amalan itu kita semangat. Ini penting. Ya, maka di sini dikatakan oleh Syekh di sini, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Jangankan kita, Abu Bakrah, sahabat radhiyallahu an. Suatu hari dia pernah keluar dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Ini dalam hadis Handalah. Di suatu hari, ya, ketika Handalah dia berkumpul dengan anak-anaknya, dengan keluarganya, tiba-tiba dia lemas, lupa dengan akhiratnya. Tidak sebagaimana ketika dia berkumpul dengan Rasulullah SAW dan ketika dia duduk bersama Rasulullah SAW, seolah-olah surga dan neraka nampak di matanya. Maka tiba-tiba dia keluar, "Ya Rasulullah." Dikatakan Handalah, "Lakini Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaifa anta ya Handalah?" Ketika itu Handalah bertemu Abu Bakar dan Handalah mengatakan, atau Abu Bakar mengatakan kepada Handalah, "Ya Handalah, bagaimana keadaan dirimu?" Qultu nafaq. Ya Abu Bakar, aku telah munafik. Maka Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, apa yang kau katakan?" Maka Handalah mengatakan, "Dulu kami kalau duduk di samping Rasulullah SAW, mengingatkan kami dengan neraka dan surga, seolah-olah neraka dan surga di atas mata kami, depan mata, pelupuk mata kami. Tapi ketika kami pergi dari Rasulullah SAW, kami berkumpul dengan istri kami, anak-anak kami, daya'at, lupa semua tentang iman tadi. Fanasina katsira, banyak yang kami lupakan." Maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi, demi Allah wahai Handalah, inna lanalqa mithla hada." Aku pun mendapati apa yang kau rasakan. Jadi kalau sedang waktunya dia kadang-kadang lupa, tapi kalau sedang duduk bersama Rasulullah SAW dia ingat. Maka akhirnya Handalah dan Abu Bakar pergi ke Rasulullah SAW dan menceritakan itu, "Ya Rasulullah, kami kalau duduk bersama kamu, seolah-olah surga dan neraka kami di depan mata kami. Tapi kalau kami sudah pulang, kumpul bersama keluarga dan anak-anak kami, banyak yang kami lupakan ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang di tangannya. In law tadumuna ala ma takunu indi fi dzikr." Kalau seandainya kalian terus seperti di sisiku dalam zikir dan mengingat kepada Allah, la safahatkumul malaikah. Malaikat akan menyalami kalian ala furushikum wa fi turuqikum. Akan menyalami kalian di tempat tidur kalian dan jalan-jalan kalian. Walakin ya Handalah, akan tetapi wahai Handalah, sa'atan sa'ah, sesaat dan sesaat. Ini 4 muqaddimah, 4 pembukaan yang harus kita sadari bahwasannya hidup itu sesaat dan sesaat. Bukan artinya sesaat taat, sesaat maksiat, bukan. Artinya sesaat betul-betul kadang kita ingat Allah, kadang-kadang kita terlupa. Selama tidak melakukan maksiat, maka kita tetap di atas kebaikan. Tapi kalau sampai kita melakukan maksiat, maka itu sesaat yang tidak dibenarkan.
Lalu bagaimana dan apa sebab-sebab orang itu melakukan kefuturan? Ya. Atau sebelumnya, apa tanda-tanda orang itu futur? Yang pertama, orang itu futur tandanya adalah hati yang keras. Hati keras itu bagaimana, Ustaz? Apakah bahasa yang kaku? Apakah suara yang keras? Apakah ucapan yang lantang? Hati yang keras adalah hati yang tidak bisa ternasehati dengan Quran dan dengan hadis Rasulullah SAW. Itu hati yang keras. Ketika dia baca Quran, dia sudah tidak merasakan nikmat lagi. Ketika dinasihati dengan Quran, dia sudah tidak merasakan lagi Quran itu menyentuh hatinya. Ketika dibawakan hadis-hadis Rasulullah, sudah tidak ada lagi pengagungan dalam dirinya terhadap hadis-hadis Rasulullah. Ini tanda dia telah futur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Celakalah orang-orang yang hatinya keras ketika mengingat Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Merekalah orang-orang yang di atas kesesatan yang nyata. Orang seperti ini, hati yang keras, artinya hati sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran. Nafsu yang lebih dia dahulukan. Bahkan tidak bisa menerima nasihat dari Quran dan hadis. Bahkan hatinya menjadi batu sebagaimana Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian mengeraslah hati mereka setelah itu seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu anhar. Sementara sebagian batu itu ada yang keluar air. Wa inna minha la yashaqqaqu fayakhriju minhul ma. Sementara hati mereka keras, tidak bisa keluar air sedikit pun, lebih keras daripada batu. Ya, ini yang pertama. Yaitu kerasnya hati, tidak lagi merasakan nasihat dari Quran, tidak lagi merasakan nasihat dan bermanfaat nasihat dari hadis. Bahkan dia berani menentang Quran dan hadis. Ini menunjukkan kerasnya hati dan ini salah satu bukti atau tanda dia telah futur. Yang kedua, ciri orang yang futur yang kedua adalah merendahkan ketaatan. Ketika diajak beramal soleh, dia meremehkan ketaatan, meremehkan kebaikan, meremehkan pahala, meremehkan apa-apa yang Allah janjikan. Tidak tergerak hatinya ketika Allah janjikan sebuah janjian surga. Wa idza qamu ila, ketika dikatakan bahkan mereka meremehkan amal-amal soleh. Salat mulai diremehkan, puasa mulai diremehkan, amalan-amalan wajib mulai ditinggalkan. Ini sudah menunjukkan orang itu futur. Lah kalau dia meninggalkan amal sunnah bagaimana, Ustaz? Amal wajib tetap, amal sunnah tapi kurang. Kita nggak bisa mengatakan dia futur yang terlarang, tapi kita katakan sedang turun iman. Kalau dia meninggalkan amalan sunnah tapi tidak sampai meninggalkan amalan wajib, itu nggak bisa dikatakan futur yang tercela. Tapi kalau dia langsung memperbaiki dirinya dan kembali kepada amalan sunnah yang biasa dia lakukan, itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang futur meremehkan amal soleh, di antaranya sholat, meremehkan puasa, meremehkan kebaikan. Ya, sebagaimana orang-orang munafikin yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Quran, idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya malas. Karena udah nggak ada lagi rasa nikmat dalam diri mereka terhadap iman dan terhadap ibadah. Sehingga ketika tidak terasa kenikmatan dan keimanan itu, ibadah menjadi beban bagi mereka. Ketika menjadi beban, mereka malas mengerjakannya. Ketika mereka malas mengerjakannya, la yadhkurunallaha illa qalil. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit, cepat ibadahnya. Hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Itu pun terkadang di ujung waktu. Tanda orang itu telah futur. Tanda orang itu telah futur, ya. Yang berikutnya,
Di antara tanda orang itu adalah telah futur, membenci orang-orang soleh. Ada orang yang pakai jenggot, dia yang risih. Ngapain sih jenggotan? Ada perempuan yang pakai cadar, dia yang sesak napas, padahal bukan dia yang dicadarin. Ya subhanallah. Ada orang yang sering ke masjid, dia yang benci. Ini tanda orang ini telah futur. Benci kepada orang yang melakukan amal soleh. Kalau bertemu dengan orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa, pelaku yang poya-poya, senang. Kayak klop baut sama mur, dapat jodoh. Tapi kalau ketemu sama orang-orang soleh, risih, nggak suka, selalu suudzon. Ketemu orang pakai jenggot, pakai songkok, dibilang munafik. Ketemu perempuan yang pakai jilbab yang besar, bilang pura-pura. Ini tanda bahwasannya orang ini mulai futur, benci kepada keimanan, atau tidak suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan itu salah satu ciri daripada orang-orang yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang sudah mulai pudar keimanan dalam dirinya. Ada orang yang gak bisa beramal soleh, tapi ketika ada orang lain beramal soleh, dia suka. Berarti dalam dirinya masih ada kebaikan. Ada orang yang gak mampu melakukan amal-amal kebaikan sunnah, tapi ketika melihat orang lain melakukan sunnah, dia dorong, dia support, dia berikan motivasi, dia bantu. Orang ini baik. Tapi kalau orang itu ketika ada orang-orang melakukan kebaikan, malah dia halangi, malah dia jatuhkan, malah dia benci, malah dia cemooh, malah dia cela, ini menunjukkan iman dalam dirinya telah pudar perlahan demi perlahan. Dan bahaya, kalau ini diteruskan dan dibiarkan dalam dirinya, bisa dia keluar dari Islam. Yang berikutnya ciri, ya, orang-orang yang telah futur, dia lebih mendahulukan sesuatu karena dunia dan tidak pernah benci karena Allah. Artinya, walaupun agama Allah, walaupun tentang berkaitan dengan Quran dan hadis, dia tidak akan pernah marah. Tapi kalau berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dia akan marah. Dia menemani karena dunia, dia bersahabat karena dunia, dia marah karena dunia, dia akrab karena dunia, dia karena membela karena dunia. Tidak pernah karena agama, dan gak peduli sama sekali tentang agama. Ini juga menunjukkan orang itu telah futur, terjangkit penyakit futur. Ya, yang berikutnya adalah di antara bentuk-bentuk dan dampak atau tanda orang telah futur, mujaharatul bil ma'siyat, terang-terangan maksiat. Kadang-kadang maksiat, tapi masih malu disembunyikan, itu masih baik. Bukan maksiat yang baik, malunya yang baik. Kadang-kadang masih maksiat, tapi dia nggak mau ketahuan orang lain, dan dia nggak mau orang lain tahu tentang maksiat itu. Mudah-mudahan ini menyebabkan dia kembali dan tobat kepada Allah. Tapi kalau orang sudah terang-terangan maksiat, bahkan bangga dengan maksiat, bahkan menganggap melakukan maksiat itu ada sebuah prestasi, maka orang seperti ini akan sulit kembali kepada Allah. Karena dia membanggakan kemaksiatannya, bahkan menganggap maksiat sebagai prestasi. Kalau seperti ini keadaannya, kapan dia mau meninggalkan sesuatu yang dia banggakan? Bahkan ini salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa seorang hamba, karena dia terang-terangan melakukan dosa. Kullu ummati mu'afa ila mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang mujahirin, yang terang-terangan. Ya Rasulullah, apa yang diinginkan mujahir ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mujahir adalah orang yang melakukan dosa di siang hari, kemudian atau orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian Allah tutupi dosanya. Lalu di pagi hari dia katakan, dan dia ceritakan kepada orang lain, tadi malam aku melakukan dosa ini dan itu. Bangga dengan dosanya dan menceritakan pada orang lain, terang-terangan melakukan dosa. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afa ila mujahirin. Seluruh umatku diampuni kecuali mereka yang mujahir. Ini diantara tanda orang-orang itu telah futur, dia adalah melakukan terang-terangan perbuatan dosa.
Lalu apa sebabnya? Banyak faktornya. Faktornya adalah salah satunya meremehkan dosa kecil. Meremehkan dosa kecil itu salah satu sebab seorang menjadi futur. Fa idza adnaba dzanban nuqtatun sauda fi qalbi. Kata Rasulullah SAW, jika seorang itu melakukan dosa, maka akan dititikkan hitam dalam hatinya. Kalau dia terus melakukan dosa tersebut, zadat, maka bertambah titik hitam tadi, hatta ta'lu qalbah, sampai titik hitam tadi menguasai hatinya. Fa in taba wa naza wastaghfar, kalau dia taubat, dia berhenti, dia istighfar, suqila qalbuh, Allah bersihkan hatinya. Artinya di sini dalam hadis, titik hitam yang pertama itu adalah dosa kecil yang pertama dia lakukan. Ketika dosa dia lakukan menjadi titik dalam hatinya dan dia tidak cepat-cepat kembali kepada Allah, titik tadi akan bertambah dan terus bertambah sampai titik tadi menguasai dan mengotori hatinya seluruhnya. Ketika titik hitam telah menguasai dan mengotori hatinya secara keseluruhan, ketika itulah dia menjadi futur. Maka dari itu, salah satu sebab orang melakukan futur adalah karena meremehkan dosa. Ini sebab-sebab futur. Di antara sebabnya juga adalah berteman dengan pelaku maksiat. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Mathalu jalisus salih wa jalisus su' kahamilu misik wa nafikul kir." Kata Rasulullah SAW, perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek bagaikan hamilu misik, pembawa minyak wangi, dan orang pandai besi. Kalau kau bergaul dengan tukang minyak wangi, dia akan memberikan kau wangi. Tapi kalau kau bergaul dengan pandai besi, dia akan membakar pakaianmu, paling tidak dia akan memberikan kau bau. Sebab futur berikutnya adalah bergaul dengan orang yang salah. Maka cari bergaul teman yang bikin semangat. Lagi puasa hari pertama, habis sahur, pada subuh ngantuk tidur. Ya tidak Pak? Tidur. Tiba-tiba teman ngetok, tok, "Assalamualaikum." Waduh, lagi anak tidur nih, siapa yang ngebangunin nih? Ngapain? Taklim yuk. Ya subhanallah, mau tidur ente ngajak taklim. Ya udah yuk, berangkat aja deh pada sendirian. Punya teman yang soleh, enak. Tapi kalau punya teman yang gak soleh, bagaimana? Gak ada yang ngingetin kalau lupa. Kalau lagi futur dibiarkan. Gak ada yang nasehatin, gak ada yang beri semangat. Bahkan bisa jadi malah diajak ke tempat maksiat. Na'udzubillah. Teman sangat mempengaruhi iman kita. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Al-mar'u ma'adinil khalil." Seseorang itu sesuai agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Perhatikan siapa di antara kalian yang menjadi teman akrabnya. Karena teman itu akan mempengaruhi. Bahkan secara psikologis, para orang-orang mengatakan teman itu bukan hanya mempengaruhi jiwa, mempengaruhi karakter, cara berpikir, cara bicara, gaya. Teman mempengaruhi. Maka salah satu sebab banyak orang futur karena salah pilih teman. Apalagi kalau dia salah dalam pilih teman kesehariannya. Ya. Di antaranya juga sebab di antara futur adalah kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu dan tidak belajar ilmu agama. Itu salah satu sebab orang futur. Iman kita yazid wa yanqus sebagaimana kita katakan. Maka butuh kita ilmu untuk memberikan kita peringatan. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Maka dari itu ilmu agama itu salah satu sebab orang tidak futur. Orang yang kekurangan ilmu agama itu akan mudah futur karena dia akan tertipu dengan sesuatu yang harusnya tidak tertipu. Dari inilah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, orang yang belajar ilmu agama itu seperti orang man yuridillah atau man salaka tariqan yaltamisu fi ilm sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu agama, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Yang berikutnya sebab futur adalah tertipu dengan dunia. Seolah-olah dunia lebih manis sehingga akhirat dia tinggalkan. Seolah-olah dunia lebih indah
sehingga dia mengakhirkan akhiratnya. Ketahuilah Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalud dunya indallah kamatsalul ba'u." Seperumpamaan dunia di sisi Allah bagaikan sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, Rasulullah mengatakan, umpamakan dunia kayaj'al ahadukum isba'i fil yam. Kata Rasulullah SAW, dunia itu bagaikan jari kalian masukkan ke samudra. Fandur bima yarji, perhatikan apa yang menetes dari diri kalian. Orang yang banyak futur atau sebagian orang yang futur karena mereka tertipu dengan dunia. Seolah-olah dunia lebih indah, seolah-olah dunia lebih kekal, seolah-olah dunia lebih nikmat, sehingga dia meninggalkan akhiratnya. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat surga. Sabar terhadap dunia, ya, ini salah satu sebab futurnya. Lalu bagaimana mengobati futur? Bagi yang telah terjangkit penyakit futur, bagaimana mengobatinya? Yang pertama, cara yang terampuh mengobati penyakit futur adalah doa kepada Allah. Doa kepada Allah, angkat tangan, nangis sama Allah, minta, ya Allah, kembalikan imanku. Ya Allah, berikan aku hidayahmu. Ya Allah, berikan aku kekuatanmu. Jangankan kita, orang-orang soleh di Quran digambarkan, mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Maka obat dari futur yang pertama kali adalah berdoa kepada Allah. Kapan saja berdoa. Walaupun kita dalam maksiat, jatuh dalam maksiat, dan kita sadar itu maksiat, maka doa kepada Allah, ya Allah, tolong aku meninggalkan maksiat ini. Jangan pernah putus asa kepada Allah. Rasulullah SAW saja berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hatiku, kokohkan hatiku di atas agamamu. Yang kedua, obat futur adalah mujahadah nafs bi taatillah. Melawan diri untuk taat kepada Allah. Diri perlu dilawan, kemalasan perlu dilawan, kelemahan perlu dilawan, semuanya perlu dilawan untuk taat kepada Allah. Allah mengatakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah, melawan, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan mereka hidayah. Jadi harus ada dari kita bentuk bahwasannya kita ingin berubah. Bentuk amalan yang harusnya kita perjuangkan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah. Yang berikutnya, obat daripada futur, ya, selain berdoa, selain mujahadah, adalah baca Quran. Jadikan Quran sebagai penghibur kita. Kalau dia katakan, Ustaz, saya baca Quran gak merasakan nikmatnya iman, Ustaz, gak merasakan menambahnya iman, Ustaz, maka kita katakan Allah sudah gambarkan tentang orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Orang beriman itu jika dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah iman mereka. Kalau kita dibacakan ayat Allah tidak bertambah iman kita, bukan Allah yang mengingkari janji, tapi bisa jadi iman kita yang masih perlu diperbaiki. Maka terus baca dan terus baca sampai Allah jadikan hati kita bertambah dan iman kita bertambah dengan Quran. Yaitu yang ketiga apa? Ilaj atau mengobati futur dengan banyak baca Quran. Yang keempat, sebagaimana sebabnya adalah teman yang jelek. Yang keempat, carilah teman yang baik. Di antaranya juga adalah teman hidup bagi pemuda-pemuda, bujang-bujang yang mau cari pasangan, cari pasangan yang baik agamanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya, kau akan selamat. Yang berikutnya, obat dari futur adalah belajar ilmu agama. Baca, dengar, perhatikan tentang ilmu agama. Allah akan berikan kepada kita kekuatan iman. Allahu a'lam. Mungkin ini bisa kita bahas hari ini tentang masalah-masalah kelezatan iman dan masalah-masalah kefuturan. Allah musta'an. Mungkin bagi teman-teman ada pertanyaan, tafadhol dipersilahkan. Ada waktu sekitar 10 menit sampai jam 11. Tafadhol, ada pertanyaan.
Astagfirullah. Ada pertanyaan? Fadhal, silahkan. Mungkin bagi akhwat menggunakan kertas, silahkan. Silakan Pak, silakan. Perempuan boleh pakai kertas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah pelaku maksiat yang terang-terangan, mungkin dia bangga dengan dosa, apakah kalau dia bertobat Allah memberikan ampunan? Masya Allah. Betul. Pertanyaannya bagus. Apakah pelaku dosa yang terang-terangan kalau dia bertobat Allah ampuni dosanya? Karena dalam hadis tadi kan dikatakan seluruh umatku diampuni kecuali mereka yang mujahir. Siapa mujahir ya Rasulullah? Orang yang terang-terangan melakukan dosa. Maksud hadis ini kita pahami dulu. Maksud hadis ini adalah jika ada seorang hamba melakukan dosa dan dia menutupi dosanya, tidak dia pertontonkan di hadapan orang lain, maka orang seperti ini mungkin diampuni oleh Allah dosanya walaupun dia tidak taubat. Tetapi ketika dia mempertontonkan dan bangga dengan dosanya, kemungkinan diampuni oleh Allah tidak, kecuali dengan taubat. Adapun orang yang taubat, seluruh dosa Allah ampuni. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaghfirudz dzunuba jami'an. Bahkan orang yang membunuh 100 jiwa pun, 100 jiwa dia bunuh, Allah ampuni. Bahkan orang yang berdosa, mungkin zaman sekarang belum ada orang dosa seperti ini. Apa dosanya? Dosa ingin membunuh Nabi. Bunuh orang biasa itu dosa. Bagaimana lagi dia kalau dosanya ingin membunuh Nabi? Bukankah itu dosa besar? Dosa besar. Siapa yang pernah melakukan ini? Banyak sebagian sahabat yang akhirnya masuk Islam ketika perang Uhud dan setelahnya. Pernah ingin membunuh Nabi, tapi mereka taubat. Allah terima taubatnya. Jadi kalau pertanyaannya tadi, apakah orang yang melakukan dosa terang-terangan dan bangga dengan dosanya lalu dia taubat, apakah ditaubat dan diterima? Jawabannya diterima selama dia tidak pernah menceritakan dan tidak bangga dengan dosanya. Lalu bagaimana dengan hadis tadi Ustaz? Katanya semua umatku diampuni kecuali yang terang-terangan dalam dosa. Maksudnya adalah yang tidak taubat. Jadi orang yang menyembunyikan dosa, walaupun dia belum sempat taubat, tapi dia menyembunyikan dosanya, lalu dia meninggal, bisa jadi orang seperti ini Allah ampuni dosanya. Dalilnya di Quran Allah mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik padanya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Apapun selain kesyirikan masih mungkin Allah ampuni bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, mungkin ada yang lain, tafadhol. Ada yang lain, silahkan. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Nah, di sini pertanyaannya di luar tema, katanya di sini tanya, ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selama bulan Ramadan apakah boleh sholat tahajud? Jawabannya boleh. Ya, jadi jangan heran ada sholat malam, ada sholat witir, ada sholat tahajud, ada sholat tarawih, itu semuanya sama sholat malam. Rasulullah mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat malam pada Ramadan, Rasulullah nggak mengatakan tarawih. Bahkan para ulama menyebutkan penamaan tarawih itu tidak ada lafaz hadisnya, tapi itu penamaan dari para ulama. Sebagaimana sholat taubat, ada nggak hadis Rasulullah mengatakan sholat taubat lah? Nggak ada. Tapi Rasulullah mengatakan barang siapa melakukan dosa kemudian sholat 2 rakaat, Allah akan ampuni dosanya. Dinamakanlah jadi sholat taubat. Sholat tarawih pun dikatakan tarawih karena ada rohah, istirahat di antara sholat.
tapi tetap dikatakan sholat malam. Jadi kalau sholat malam itu dilakukan ganjil, namanya witir. Kalau sholat malam itu dilakukan setelah tidur kemudian bangun, namanya tahajud. Kalau sholat malam itu dikerjakan sebelum tidur, namanya sholat malam. Kalau dikerjakan Ramadan, namanya tarawih. Tapi itu semua dikatakan sholat malam. Maka yang sudah tarawih tidak mau bangun lagi, boleh. Tapi yang sudah tarawih dan dia mau bangun lagi, silahkan. Tapi jangan la witrana fil lail. Jangan melakukan 2 kali sholat witir. Witirnya cuman 1 kali, karena witir itu ganjil. Kalau dia lakukan 2 kali, ganjil plus ganjil jadi genap. Dan Rasulullah mengatakan, ij'alu akhir sholatukum bil laili witra. Jadikan sholat kalian di malam hari itu witir. Witir itu ganjil bilangannya. Jadi boleh bagi mereka yang sholat tarawih di malam Ramadan kemudian dia bangun tahajud, boleh. Di sini pun dalil sebenarnya tidak terbatas 11 rakaat. Boleh lebih dari 11 rakaat. Kalau kita batasi 11 rakaat, kita udah sholat sama imam 11 rakaat, kemudian sebelum sahur kita terbangun. Kalau kita berpikir nggak boleh nambah lagi, berarti apa yang kita lakukan? Maka pendapat jumhur, kebanyakan para ulama dari mulai Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya, boleh sholat malam di Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Bahkan ini dikerjakan sekarang di Mekah, di Madinah. Madinah itu 10 hari terakhir sampai hampir 33 rakaat. Mekah sampai hari ini 10 terakhir itu 23 rakaat. Ya, jadi menambah rakaat dalam sholat di malam bulan Ramadan itu tidak terlarang. Karena Rasul mengatakan, sholatul laili mathna mathna, wa in khiftal fajr fa shalla wahidah. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kamu takut subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Rasulullah nggak menyebutkan 2 rakaatnya berulang berapa kali, terserah. Yang penting kalau begitu mau masuk subuh, sholatlah 1 rakaat, ganjil. Jadi intinya boleh nggak sholat tahajud ketika Ramadan? Jawabannya apa? Boleh. Tarawih juga termasuk sholat malam. Tahajud juga termasuk sholat malam. Dan itu keutamaan yang besar. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saat ini saya sudah bekerja dan saya merasa hidup saya tenang dan nyaman. Walaupun penghasilan saya belum banyak, tapi saya sangat bersyukur. Namun di sisi lain ibadah saya berkurang. Saya tidak segiat membaca Quran di awal saya hijrah. Apakah ini yang dinamakan iman saya sudah mulai berkurang? Apakah ini dinamakan istidraj? Kita katakan selama kau tidak melakukan yang haram, tidak meninggalkan yang wajib, maka engkau masih dalam kebaikan. Loh, tapi ibadah saya kurang Ustadz. Mungkin sekarang ibadah baca Quranmu kurang, tapi kau mungkin sekarang bisa sedekah dengan uang. Yang dulu kau banyak baca Quran, tapi kau nggak bisa baca sedekah. Artinya di sini inilah yang kita katakan, Rasulullah mengatakan inna likulli amalin sirrah. Setiap amal itu ada semangatnya dan setiap semangat ada futurnya. Futur di sini kalau dia tetap dalam kebaikan tidak terlarang. Tidak terlarang. Sama seperti siapapun merasakan, bukan kita. Contoh saya juga. Saya pun merasakan seperti itu dulu. Kalau saya bandingkan saya dengan talabul ilmi ketika jadi santri, ya jauh. Ketika jadi santri mungkin banyak baca Quran, banyak baca buku, banyak majelis, mendengarkan nasihat. Tapi memang hidup ini berjalan. Yang penting kita tetap di atas kebaikan, tidak mengerjakan yang haram, juga tidak meninggalkan yang wajib, memperbanyak ibadah sunnah. Apa saja yang kita mampu. Dulu mungkin Quran, tapi sekarang mungkin Quran berkurang. Coba ibadah sunnah yang lain kerjakan. Sholatnya mungkin, atau sedekahnya mungkin, atau apa saja kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Dan itu belum dan bukan termasuk istidrat insyaAllah, selama tidak mengerjakan yang haram dan melakukan atau meninggalkan yang wajib. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Silahkan. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Sudah jam 11 siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dalam keimanan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dan ketakwaan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang baik bagi diri kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.